Maka perlu kita ketahui bersama, harta yang kita miliki tidak sepenuhnya adalah milik kita. Harta yang kita miliki tidak sepenuhnya adalah milik kita. Ada milik orang lain, ada milik anak yatim, ada milik orang-orang yang dalam keadaan membangun ama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, harta itu 3 hak kepada orang muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa naziran wa sirajan munira, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas dan paling afdal kita ucapkan di siang hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah atas rahmatnya, atas petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan di hari ini mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai contoh bagi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan salawat kita, cinta kita, mahabbah kita, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan berkah dunia dan berkah akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka kita akan semakin mendekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sebagai hamba orang yang beriman, sebagai hamba yang penuh dengan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita akan terus mempersiapkan diri untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia seakan-akan tidak pernah putus dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu tanda bagimu jikalau terjadi, izazati samanung, ada nanti suatu saat umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya untuk di akhirat kelak. Ketika berbicara tentang dunia, dia tidak mengatakan apakah waktu siang ataupun malam, apakah di waktu panas maupun dingin. Yang penting keinginan-keinginan dunianya bisa tercapai tanpa dia menghiraukan apakah itu berbau tentang haram, apakah itu berbau tentang namanya wajib. Tapi yang penting kewajiban-kewajiban di dunia dia terlepaskan.
Tapi ketika untuk persoalan-persoalan akhirat, ternyata seakan-akan cuek-cuek saja. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugilah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia hanya mengajukan dunia tapi lupa kewajibannya untuk kehidupan di akhirat kelak. Perlu kita ketahui bersama bahwa dunia ini hanyalah singgahan. Dunia ini adalah jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Fa inna dunya bala'un ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Dunia ini hanyalah titipan dan semua tak ada yang abadi. Kita semua sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mampu membedakan adalah iman dan takwa kita. Maka sungguh dunia ini adalah sementara. Maka Al-Quran katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih berupa jabatan adalah ujian. Allah kasih berupa dengan harta adalah ujian. Yang namanya ujian adalah sementara. Yang namanya sementara tak ada yang abadi. Pasti kita akan tinggalkan. Harta yang kita miliki pasti kita akan tinggalkan. Jabatan yang kita miliki suatu saat dia akan tinggalkan ataupun kita akan tinggalkan. Apa yang akan kekal, yakni wa amilus solihat, adalah orang-orang yang beramal soleh, adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencapai dan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah orang yang mulia bagi mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka sungguhlah mulia orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Sungguhlah mulia bagi mereka yang mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah adalah orang-orang yang berlomba dalam hal kebaikan, baik sifatnya untuk dunia maupun sifatnya untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Maka kata Nabi, tanda bagi mereka ketika dunia didahulukan tapi ketika akhirat dilupakan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda akhir zaman sudah mulai akan tiba ketika yuhibbunal mal wa yansawnal hisab, terlalu mencintai yang namanya harta, kemudian dia lupa hisab nanti di akhirat kemudian. Ketika harta berbicara, apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu ragu-ragu, apakah itu syubhat, yang penting dia bisa melakukan dan mengambil harta tersebut. Dia tidak memperhitungkan apakah datangnya dari haram maupun itu datangnya daripada yang halal. Dia tidak pernah menghiraukan. Maka perlu kita ketahui bersama, harta yang kita miliki tidak sepenuhnya adalah milik kita. Harta yang kita miliki tidak sepenuhnya adalah milik kita. Ada milik orang lain, ada milik anak yatim, ada milik orang-orang yang dalam keadaan membangun ama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, harta itu 3 hak kepada orang muslim. Hak itu pertama hanya untuk dipakai makan, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar akan menjadi kotoran. Kedua, pakaian robek akan menjadi tidak ada guna. 1 yang akan tinggal, yang pernah kita sedekahkan, bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhlah menyesal, kata Nabi, ketika orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah ketika di dunia, dia sungguh menyesal karena perasaan yang sangat indah dan diberikan keistimewaan bagi orang-orang yang kembali nanti di alam kubur dia akan mampu merasakan. Saking menyesalnya, dia menghadap di hadapan Allah meminta ke dunia. 1 permintaannya, dia ingin kembali untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Karena dia mampu merasakan betapa nikmatnya di alam kubur. Dia mampu merasakan betapa hebatnya nanti di alam kubur bagi orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan suci Ramadan, Allah berikan kita keistimewaan yang sangat luar biasa. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah berkahi kita di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan mubarak, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala bagi orang-orang yang menyiapkan amal-amal kebaikan ketika di bulan suci Ramadan tiba. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, tanda hari kiamat bagi kita. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izazati samanu yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah, terlalu mencintai yang namanya dosa, kemudian dia lupa kembali untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda doanya malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya malaikat Jibril, celakalah umatnya Rasulullah
celakalah umatnya Rasulullah, celakalah umatnya Rasulullah. Ketika dia mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan betul-betul ingin kembali dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Maka momentum bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon ampun atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kita memohon ampun atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Maka sungguh dia akan menyesal. Bagi orang diberikan hidup oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, tapi dia tidak kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kemudian dia akan menyesal. Sambil berkata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, ketika nanti orang yang penuh dengan maksiat, dia menghadap di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, aku telah melihat, wasami'na, aku telah mendengarkan, farjina, kembalikan aku biarlah sebentar. Palisu kok puang motona cinam pemuna, kembalikan aku biarlah sebentar. Saya ingin kembali sujud di hadapanmu, saya ingin kembali meminta ampun di hadapanmu, saya ingin kembali untuk beristighfar di hadapanmu. Tapi apa kata Allah? Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mumpun Allah masih berikan kita kesempatan, mumpun Allah masih berikan kita nafas, mumpun masih Allah berikan kita waktu, kita gunakan waktu yang Allah berikan di dunia ini. Karena tidak ada waktu hanya untuk yang kedua kalinya. Tidak ada nafas untuk kedua kalinya. Tidak ada hidup untuk kedua kalinya. Pasti hanya suatu saat kita akan tinggalkan. Dunia hanyalah sementara, dan jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah ridhoi, Allah rahmati. Mudah-mudahan Allah jaga dan istiqamahkan kita di bulan suci Ramadan ini. Allahumma yubarik. InsyaAllah Allah berkahi, Allah rahmati. Allahumma yassir li hajatina. Mudah-mudahan Allah menijabah dan Allah memudahkan segala hajat-hajat kita, dan insyaallah mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil ladzim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi wa tabi'un bisanin ila yaumiddin wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwal indal hisab. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.